Halo teman-teman, ini adalah diskusi ketujuh ya dari kita bicara, sebuah ruang untuk berdiskusi, kemudian wawancara, dan nanti akan disebarkan melalui media YouTube ya, dan salah satunya Instagram dan ada fanpage Facebook. Ini sebenarnya mau merekam apa yang terjadi dan dilakukan oleh anak-anak muda di Papua, siapapun dia ya, apapun latar belakangnya, termasuk dia dari orang mana saja. Selama dia di Papua, ini menjadi penting untuk diberitakan. Kita sudah, kalau di sini kan 7, tapi sebenarnya kita sudah diskusi dengan 9 orang ya, di mana kita bicara itu pertama mengundang saya tanya dulu, Hayu bisa dengar suara saya? Bisa dengar ya, baik. Oke, ini saya undang saya dulu. Kita akan. Oke. Ini sudah ada Hayu ya. Hayu bisa dengar suara saya yuk? Bisa, siap Kak. Suaraku kedengeran nggak Kak? Aku nggak masuk. Halo. Suaraku kedengaran. Sabar. Kedengaran. Sabar ya. Enggak. Kedengaran. Kalau gitu saya nggak pakai headset. Ini juga bocor ternyata. Saya copot aja headsetnya kalau gitu Kak. Bisa sekarang ya? Sabar ya. Halo. Halo Siap. yuk. Udah. Oh udah. iya. Oke. Ya. Berarti saya nggak pakai headset. Ya. Ini kita baru kedatangan orang dari Amerika nih. Asik. Baik Hayu, ini saya cerita dulu kepada para penonton, memang tidak banyak, karena ini tujuannya hanya akan direkam dan disebarkan melalui YouTube, jadi berapapun orang yang nonton nggak ada masalah, tapi jadi dokumentasi penting. Nah, kita bicara itu, dia ingin merekam apa yang dilakukan anak-anak muda, terutama di Papua dan Papua Barat ya. Dan sampai sekarang diskusinya sudah ke 9 pihak ya. Yang pertama tuh sudah semenjak ada Nibun Papua bersama Hana, terus kemudian ada anak muda di Raja Ampat bikin ekowisata namanya Kamtabai Forest Hub dengan outer Gaman. Terus kemudian ada kemarin ada kasus ODP yang kemudian bersedia berbagi cerita itu di Aimas. Terus kemudian ada inisiatif anak muda juga, teman-teman dari FK Unipa yang bikin komunitas Sagu ID, bikin riset tentang COVID di Sorong dan Papua Barat. Jadi jarang banget, dan itu yang keempat. Terus ada dari LNB, Lentera Negeri Bahari. Terus ada Jonas Mueller yang bikin yayasan di Raja Ampat, sudah diajak ngobrol, dan kabar terbaru mereka dapat izin membuat sekolah rumah komunitas. Jadi bisa bikin sekolah di rumah, basisnya komunitas, di mana nanti kalau anak-anaknya bisa ambil ujian paket gitu, jadi punya ijazah. Nanti kan kita bisa cerita kalau mau ada SMA kan tidak. Sudah ada sekarang kayaknya Kak, tapi gurunya kurang tahu. Ya, karena Ayu kan nanti cerita lah, Kalobo SD SMP, lahir SD SMP, terus pindahkan ke Sorong. Kenapa tidak di Kalobo waktu itu? Wah, sekolahnya di mana? Jangan-jangan nggak ada ya. Benar memang. Ya. Jadi terus kemudian kita ngobrol dengan ada satu orang guru TK yang kemudian mengelola TK itu, dia 13 tahun jadi guru, namanya Yuli Wambrau, dan juga teman-teman dari Bantu Bama. Ini kumpulan komunitas yang bikin kampanye donasi untuk teman-teman yang terkena dampak COVID. Dan sekarang adalah kesempatannya cerita dengan Hayu ya. Ini siap. dari Amerika, ya, luar biasa. Keren-keren semua narasumbernya itu. Aduh, saya langsung minder kayaknya. Tidak. Nah, habis ini akan ada Emma di Jayapura. Oh iya, teman kamar saya, roommate saya selama 2 minggu. Ya, habis Emma nanti ada lagi di Sorong, ada Ansri, dan kemudian nanti dengan teman-teman lainnya. Gitu. Itu cerita tentang Kitong Bicara. Ya, inisiatif kecil aja, jadi dia mau merekam, masukin di video jadi konten.
Nah ini di depan saya udah ada Hayu nih. Ini karena kita Instagram paling 30-40 menit sudah putus yuk. Iya sih, benar sih Kak. Ya, jadi Ya, teman-teman bisa lah Hayu 30. ini dapat grant beasiswa dari Aminef atau Fulbright. Jadi dia ini Fulbrighter. Programnya CCI karena Aminef cukup banyak program. Ini CCI Community College Community College inisiatif ya. Program. Ya, inisiatif program ya. Setahun ya, yuk ya. Iya, setahun alhamdulillah. Ya, kalau enggak 5 tahun lah yuk. Nanti amin untuk selanjutnya. Ya, kan ini membuka pintu untuk jalan yang lain. Ya. Saya coba searching ternyata di Sorong cukup ya lumayan ya yang dapat CCI ya. Benar. Ya. Saya orang keempat kalau tidak salah. Jadi ada namanya Syarif, terus kemudian ada Helen, ada Helmi, ya, terus Hayu ya. Jadi sudah bisa bikin ini buat teman main bulu tangkis berdua kan main bulu tangkis. Yes, benar sebenarnya gitu berdua bisa. Temanku dari Bangladesh sudah gabung, follow me. Hi, follow me. Follow me. So we need to speak in English or in Indonesia in bahasa. I hope that she can understand. We can mix it, Kak. Kita bisa mix language ya. This is still an introduction ya. Miss siapa namanya tadi? Follow me. Follow me. Ya, greetings from Sorong ya. Sorong is flooding city ya. Flooding city. Aduh. Ya, mudah-mudahan tidak lah nanti kalau hujan sedikit kan banjir kan, jadi kita mudah-mudahan menjadi lebih baik. Rendah. Hayu kan nggak ngerasain. Hayu nggak ngerasain tapi. Oh ngerasain ya, sudah di Sorong. Ngerasain juga, nggak bisa kemana-mana. Ya. Nggak bisa kemana-mana Kak, jadi di rumah aja. Baik, kita skip lah kalau yang itu ya. Iya. Tapi teman-teman yang banyak. Ya. Kasihan lah, mudah-mudahan teman-teman diberi kesabaran untuk musibah banjir yang menimpa teman-teman sekalian di Sorong. Mudah-mudahan tidak ada kedepannya menjadi lebih baik lagi lah. Ya, saya juga mendoakan begitu ya, karena susah, kemana-mana jadi susah. Boleh yuk, kita langsung cerita aja yuk ya, ini saya senang banget nih, Hayu ini lagi semangat-semangatnya nih, akan ada sesuatu yang baru dari Hayu ini. Itu rahasia dulu ya. Rahasia. Iya juga. Ya, Hayu boleh cerita ini kan Hayu lahir besar Kalobo. Kalobo di mana biar orang tahu? Jadi saya lahir di Kalobo, Pulau Salawati. Kata lainnya tuh Pulau Salawati. Jadi itu dulunya bagian dari Sorong kan, dulu kan belum ada Raja Ampat kan? Belum ada Kabupaten Raja Ampat ya. Ya, benar masih Sorong. Saya lahir di sana, menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 90 Kalobo. Kemudian di SMP Negeri 3 Salawati. Nah, di sana juga di Kalobo. Jadi setelah itu saya melanjutkan SMA di Sorong karena memang waktu itu tahun 2005 belum ada 2007 itu belum ada SMA di Kalobo. Jadi tahun 2007 saya pindah ke Sorong. Jadi 2007 belum ada SMA ya. Baik. Belum ada SMA. Jadi kalau sekarang ada saya bersama keluarga. Sekarang sudah ada Kak, baru 5 tahunan ada SMA di sana. Iya. Syukurlah ya. Sekarang sudah ada SMA di sana. Jadi adik-adik di sana sudah bisa sekolah SMA di Kalobo. Kalobo. Gitu. Ayu nih berapa bersaudara yuk? Saya 2 bersaudara Kak. Punya adik 1 laki-laki. Oh kamu kakak ya? Baik. Jadi keluarga memboyong dari Kalobo pindah ke Sorong gitu ya? Pindah ke Sorong karena akses kesehatannya dulu juga suster itu benar-benar hanya ada 1. Itu pun kalau susternya ke Sorong tidak ada suster. Jadi kalau orang tua sakit, jadinya itu repot di situ. Kita harus bayar longboat itu sampai ke Sorong. Waktu itu tahun 2005-2007 itu masih 800 sampai 1 juta. Nah itu pun 1 kali trip ya? Itu pun ya 1 kali trip dan itu longboat yang kecil bukan yang besar itu, yang benar-benar kecil. Jadi ya itu yang diperhitungkan akhirnya kita pindah ke Sorong semua tahun 2007 pindah sekolah di Man Model ya. Sekolah di Man Model Sorong. Ya. Dan ke UMS ya.
Yes, kuliahnya di UMS. Baik. Ambil bahasa Setelah Inggris. itu kerja. Ambil Yes, itu pendidikan bahasa Inggris. Oh, pendidikan ya. Saya kira kamu jadi guru Iya. bahasa Inggris yuk. Oh enggak ya. Itu lagi Kak, itu lagi bagaimana? Tapi lulus-lulus saya jadi jurnalis, itu bagaimana? Itu bagaimana ceritanya yuk? Mungkin gini, mungkin apa kamu aktif apa waktu di kampus dulu sampai kok malah jadi jurnalis bukan jadi guru gitu misalkan? Kak, kalau teman-teman semua sini kalau tahu saya kuliah, mungkin dosenku ya tidak percaya nih anak ini bisa sampai ke Amerika. Saya tuh kupu-kupu gitu. Kuliah pulang. Paling malu untuk bicara. Paling malu untuk bicara. Karena dari dulu saya memang dari Kalobo karena memang jarang ada guru, kita jarang sekali untuk belajar presentasi di depan. Jadi saya minder sangat tidak percaya diri, bahkan SMA pun saya sangat tidak percaya diri gitu untuk berani bicara. Kuliah pun begitu. Itu akhirnya, kamu rasakan ya? Kamu rasakan ya? Yes. Saya sangat rasakan itu. Dan akhirnya dari situ ada teman yang ajak gabunglah di Senat supaya kamu belajar kenal teman-teman, kamu belajar juga di Senat ya? Di Senat. Iya, di Senat. Oke. Ya, Senat. Akhirnya saya bergabung di Senat mahasiswa di UMS. Dari situ mulai kenal-kenal teman-teman. Akhirnya ikutlah klub bahasa Inggris. Klub bahasa Inggris dari Medina English Club waktu itu. Masih ada sampai sekarang. Terima kasih nih Medina yang ngajar. Jadinya saya diketahui bahasa Inggris dari situ. Diketahui bahasa Inggris dari situ. Dan akhirnya saya jadi jurnalis itu sebenarnya karena ini. Saya ngefans memang sama ini sih Mbak Najwa Shihab sih. Terus saya lihat kayaknya keren jadi jurnalis itu. Terus ketemu orang-orang penting. Mungkin ini bisa menambah rasa percaya diri saya. Akhirnya saya melamar kerja. Ya benar. Akhirnya saya melamar kerja di salah satu media cetak di Sorong, Radar Sorong sudah. Di Radar Sorong. Ya, nggak apa-apa disebutkan ya, ini kan membanggakan. Disebutkan aja ya? Nggak apa-apa, membanggakan. Ya. Kemudian saya jadi jurnalis di Radar Sorong, kemudian saya ditempatkan di kantor wali kota, kemudian ditempatkan di kantor polisi. Dari itu saya merasa sama kantor dipercayakan bahwa kamu pasti bisa di kriminal. Padahal saya orangnya penakut, sangat penakut. Saya harus berurusan dengan polisi, tiap hari bertemu dengan orang-orang yang istilahnya dengan para tersangka, dengan para narapidana. Dari situlah saya mulai berani, Kak. Dari situ saya mulai berani dan saya merasa dan saya mulai banyak melihat masalah anak juga dari situ. Saya melihat banyak sekali kasus kekerasan anak itu di Kota Sorong tiap tahunnya tuh meningkat. Itu yang bikin saya sedih. Dan rata-rata yang korban-korban kekerasan seksual ini pasti anak-anak dari keluarga yang mohon maaf yang kurang mampu seperti itu, yang ekonomi kurang mampu, menengah ke bawah ya. Iya, yang ekonomi menengah ke bawah. Jadi dari situ saya langsung berpikir, aduh, saya bagaimana ya? Saya kayaknya mau kerja ini kah, kembali ke pendidikan, sapu jurusan kah? Bagaimana supaya bantu mereka ini? Karena di jurnalis kita kan dibatasi juga, tidak bisa terlalu ruang gerak kita juga terbatas kan, Kak? Karena dikejar. Jadi, ini target berita sehari berapa yuk? Oh salah ya. Benar. 4 Kak, serius ini 4. Kalau yang ini nggak usah dijawab yuk, nggak apa-apa yuk. Oh iya, siap. Ya jadi seperti itu. Jadi dari situ akhirnya ketemu Kak Hilda waktu itu yang ngajak saya ketemu datang ke salah satu rumah baca yang ada di sekolah jarak jauh yang ada di kampung Kokoda yang di kampung Salak. Nah itu waktu itu belum dilihat pemerintah waktu itu, masih komunitas yang bangun. Nah itu saya di situ ketemu anak-anak Kokoda, terus saya kayak rasa terpanggil gitu Kak. Saya ingat lagi waktu saya kecil dulu, waktu saya di kampung saya ingat dulu tidak ada guru, saya jarang rasanya seperti mereka belajar, gitu ya. Benar, terus saya langsung yang wah saya bagaimana ya bisa masuk di sini. Saya bilang tapi saya harus tetap kerja karena saya juga butuh istilahnya butuh dana juga. Butuh cuan, kan? Butuh duit ya. Benar. Tapi potong dulu yuk, sebentar yuk. Siap. Gini, ini yang menarik begini. Kan Hayu dari kampung. Saya dulu mengalaminya. Saya dari Nadire, kuliah di Jogja. Sama rasanya. Merasa bahwa ini ya, di luar saya tuh orangnya sangat luar biasa. Kita nih menjadi apalah kita gitu ya. Ini tidak ada hubungannya dengan warna kulit, tidak ada hubungannya dengan segala macam gitu ya. Tapi rasanya kita jadi kok jauh banget perbedaannya. Iya, benar Kak. Itu ada yang berhasil melawan itu dan berhasil, ada yang malah terjerambab gitu ya, jadi nyungsep tambah parah ke bawah gitu.
Nah, Hayu ini di titik mana sebenarnya? Di momen apa yang mengubah gitu ya? Ketemu siapa? Atau ngalamin pengalaman apa yang langsung berubah dan pelan-pelan itu di mana itu? Kalau yang paling, aduh saya mau cerita, saya mau nangis lagi nih Kak. Nggak Itu mau, nggak mau. kasus, jadi itu ada kasus kan Kak di Sorong kekerasan sama anak. Nah itu anaknya itu, saya kan lihat langsung jenazahnya karena saya waktu itu jurnalis. Ya, jadi pas saya lihat jenazahnya, terus saya lihat pelaku yang seperti tidak ada rasa bersalah, itu saya langsung kesal. Saya bilang, saya marah di situ dan saya bilang, aduh, jadinya nangis nih Kak, aduh. Aduh, ya. Dari situ saya bilang, saya suka pekerjaan saya sebagai jurnalis, tapi saya mau bantu mereka gitu. Mau bantu anak-anak jadi dari situ Kak, saya lihat jenazah, ya, saya lihat jenazah dan saya lihat korban, saya lihat pelaku, yang pelakunya juga menurut saya korban karena mereka adalah anak-anak dan mereka waktu itu ngelem Aibon itu kan terus minum, jadi mereka juga di bawah pengaruh obat. Jadi dari situ saya marah, tapi saya marah dengan siapa gitu kan, karena di satu sisi ini kesalahan kita semua sebenarnya, dari pemerintah, dari kita juga sebagai orang-orang yang ada di sekitar anak ini, kita harusnya melindungi mereka gitu kan. Jadi dari situ akhirnya saya cari-cari ada nggak sih kegiatan atau pekerjaan yang kita itu bisa langsung terlibat langsung sama anak-anak gitu kan. Akhirnya dari situ saya ketemulah sama teman-teman jurnalis yang peduli sama anak. Waktu itu Kak Ola Mulalinda sama Kak Yudi, dia bilang, ini kita dihubungi sama Bang Aris. Waktu itu saya deket sama Bang Aris kan, ketua KPAI. Kemudian saya kontak-kontakan sama Bang Aris waktu itu. Sempat kontak-kontakan sama Bang Aris. Bang, di Sorong ini kasusnya kenapa seperti ini? Ini sampai hati saya tuh benar-benar, saya di situ pertama kalinya saya nangis dan saya pukul pelakunya Kak. Saya pukul pelakunya saking kesalnya. Saya pukul gitu. Tega sekali kamu, anak umur 4 tahun kamu bikin seperti itu gitu kan, sampai nyawanya kalian hilangkan dengan cara yang seperti itu, tuh sangat luar biasa saya marahnya di situ. Dan dari malu, pemalu, kemudian kamu ketemu orang bisa sampai kamu pukul ya karena emosinya yang ini ya. Iya benar Kak, benar. Dari situ saya bilang, sudahlah, akhirnya saya tinggalkan pekerjaan di Radar karena memang waktu itu pekerjaan di Radar itu susah, ruang gerak saya terbatas, saya nggak punya waktu libur, saya nggak bisa buat kegiatan-kegiatan. Akhirnya di situ saya mendapatlah info bahwa ada peluang dari kemitraan UNICEF dengan Uni Muda untuk menjadi pendamping di pedalaman. Di situ saya maunya di kota nih, di kota ini kejadiannya seperti ini. Terus teman saya Namira waktu itu, Namira Hasmir, sampaikan ini ada. Selamat ya, baru menikah ya. Iya benar, Namira selamat baru menikah. Saya udah gak nangis lagi. Bukan karena kamu nikah ya, Nam. Jadinya dari situ Kak, dia bilang, lihatlah Kak baseline-nya ini, anak di pedalaman itu banyak yang tidak bisa baca gitu, Bang. Mereka bahkan tidak tahu huruf gitu kan. Akhirnya di situ saya bilang, cobalah saya lamar, mudah-mudahan saya diterima gitu. Bismillah, dengan niatnya saya memang mau bantu ke dunia anak lagi. Ya? Iya, akhirnya saya tahun Maret 2017 saya keluar dari Radar Sorong. 2 tahun, setelah 2 tahun di Radar, dari Juni 2015 saya keluar Maret 2017 untuk bergabung di kemitraan Unimedaan ya. Indonesia. Sampai 2000 kemarin ya, pada saat mau berangkat. Ya. Saya doakan gabung kembali. Mudah-mudahan Pak Nur panggil lagi lah. Oh iya, nanti saya coba kontak Pak Nur ya. Mohon izin Pak Nur. Mudah-mudahan Pak Nur nonton. Ini jangan dilewatkan Pak Nur sebelum orang lain ambil ya. Ya. Jadi itu ya Yu ya. Jadi kalau saya simpulkan berarti ada pengalaman yang membuat Hayu merasa benar Kak. Ya ini ya terpanggil ya sampai ini kan sampai menceritakan pengalaman ini aja Hayu sampai menangis, berarti saya membayangkan berkecamuknya emosi Hayu ya. Gitu. Jadi keluar untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri Hayu ya, ini sepertinya begitu ya. Iya. Benar Kak, itu keputusan sangat besar karena
saya di situ pendamping guru, kemudian tinggal di pedalaman. Benar, saya tidak heran dengan tinggal di pedalaman, tapi pendamping guru. Di situ saya langsung yang, wah, saya dari jurnalis mendampingi guru, seorang pendidik. Bagaimana? Apakah saya bisa? Tapi dengan niat yang apa ya, saya yakinlah saya pengen diambil ini karena memang saya mau berkontribusi terutama untuk dunia anak-anak seperti itu kan. Jadi ya sudah, saya akhirnya diterima juga. Mungkin Bapak Nur lihat itu. Walaupun saya tidak punya pengalaman mengajar, saya diterima di kemitraan untuk menjadi pendamping literasi. Itu kamu ke lokasi tugas sehari perjalanan berapa jauh? Kan ini kan nanti sampai kita akan bicara kamu dapat beasiswa kan sebenarnya karena ngelakuin hal-hal seperti ini. Yang orang kalau lihat beasiswanya kan, wah keren beasiswa dapat. Iya, orang nggak lihat yang ininya gitu ya, nggak lihat prosesnya gitu. Benar banget. Jadi saya pertama ditempatkan di Seget, di distrik Segetnya. Itu dari kota Sorong, dari Kabupaten Sorong ke Seget itu kurang lebih 3 jam, hampir 3 jam. Itu waktu jalan, kalau jalan bagus ya, kalau jalannya hancur, hujan, lumpur ya bisa lama sih, bisa sampai setengah hari karena mogok-mogok mobilnya. Itu kita 3 mingguan Kak, nanti 1 minggu kita balik ke kota untuk buat laporan gitu. Ya. 3 minggu stay di sana ya, di rumah warga ya? Iya, 3 minggu ya stay di sana. Ya. Nah itu teman-teman ya, 3 minggu tinggal di masyarakat, belum tentu kita bisa juga gitu. Itu harga yang harus Hayu bayar ya, dan kemudian belajar banyak ya literasi di daerah-daerah terpencil sana ya, di pedalaman ya. Singkat kata literasinya gimana yuk? Oh salah. Oh iya, abis dari Seget saya langsung di Pak Nur ini, nggak tahu ya, mungkin lebih dipercaya atau gimana, jadi dijadikan mentor literasi. Mentor itu ditempatkan satu orang benar-benar di kampung yang lebih jauh, yaitu Kasimle, itu yang benar-benar nggak ada listrik, nggak ada jaringan. Nah itu yang luar biasa yang di Kasimle itu. Ya, di Kasimle. Hayu jadi yang lebih lama. Itu yang mirip Kalobo yang mana yuk? Yang Seget kah Kasimle? Segetnya Kak. Jadi Seget itu seperti pulang kampung saja ya? Iya benar. Seget itu seperti pulang kampung. Tapi kalau Kasimle ini asli. Ya. Itu pas sepi, sangat sepi, tapi orang-orangnya luar biasa. Ya. Orang-orangnya biasanya sangat sangat apa sebutannya, genuine, sangat. Yes. Baik, apa segala macam. Tentu saja kalau kita baik ya. Kalau kita punya niat tidak baik, orang sudah tahu. Kalau kita niat tidak baik, orang sudah tahu. Iya, benar Kak. Jadi kalau deketin mereka, pasti mereka bahkan lebih baik. Mereka akan melakukan yang lebih dari yang kita lakukan gitu. Saya di sana nggak pernah, tidak pernah bawa makanan ya. Agak putus. Halo yuk. Iya. Yes, ya Kak. Halo. Agak putus-putus. Iya, dengar. Iya juga putus-putus. Iya, biasa. Kita maklum saja karena kan providernya cuma satu di Sorong ya. Iya, itulah. Jadi kita mau nggak mau pakai itu. Halo, yuk. Oke. Siap Pak, dengar. Ya. Masih kedengeran suara saya? Aduh. Ya. Dengar Kak. Sekarang sudah lumayan. Baik Yuni, terima kasih ya. Tadi sudah cerita kamu pengalaman 2 tahun ya bergelut dengan kemitraan UNICEF, dengan dapat pelatihan dan segala macam ya. Nah, saya tuh kenal Hayu itu 2018 awal kayaknya, yang mau bikin rumah baca Kasimle. Iya benar. Saya kenalnya dari Nala sebenarnya. Nala kan bikin pohon sagu, terus ini ada lagi yang mau bikin. Jadi buat saya sih menarik ya, anak muda di daerah pedalaman mau bikin. Oke, yuk kita skip saja yang cerita itu. Kemudian kamu kan tidak hanya itu ya, tidak hanya di kemitraan, tapi kan bikin aktivitas lainnya toh. Bikin apa aja yuk? Bikin jadi dari bikin situ ribut, di Kasimle karena jangan bikin ribut ya. Iya, di Kasimle saya dibikin ribut maksudnya, bukan saya yang bikin ribut tapi saya dibikin ribut. Jadi di Kasimle kita buat rumah baca, saya sama warga, terus didukung kepala kampung, kita punya rumah baca.
Kemudian ya itu dibikin ribut awalnya kan karena warga menolak, awalnya dianggapnya saya mau mencari keuntungan gitu kan, tapi ya itu dengan komunikasi baik, kita niatnya baik, kita bicara baik-baik, akhirnya bisa terselesaikan juga. Nah, kemudian tahun 2018 itu saya gabung biasa cari-cari kegiatan apa lagi nih, saya ingin kegiatan yang lebih mengglobal lah istilahnya gitu. Saya cari-carilah kegiatan-kegiatan kepemudaan sampai saya ketemu ada peluang untuk jadi advokat untuk ASEAN My World. Saya juga nggak tahu itu apa itu Kak, sebenarnya barang apa itu. Tapi saya mau tahu gitu, saya baca artikelnya. Dan ingin coba ya. Salah. Benar. Dan ingin coba saya ya. coba saja, saya daftar saja dengan beraninya begitu. Setelah itu ternyata lolos dan diwawancarai langsung itu. Kita punya koordinator tuh, dia orang ini Belanda, namanya Jill. Itu dia langsung telepon lewat Skype, itu benar-benar deg-degan pertama kalinya ngomong langsung dengan native, bukan native sih dia. Pertama kalinya ngomong sama bule istilahnya. Ya, itu benar-benar yang wah. Tapi diterima gitu kan dia, dan dia bilang kamu orangnya penuh dengan semangat gitu kan, katanya langsung wah. Serius, dan hanya sendirilah di Papua gitu. Satunya itu mungkin Kak Dewi pernah dengar Mbak Fania Santoso, dia salah satu duta UNICEF kayaknya. Dia, saya, Mbak Fania, sama satunya itu dia sekarang jadi salah satu ikonnya SDGs Indonesia kayaknya. Kita bertiga tuh benar-benar aku yang ya Allah, teman-temannya itu orang-orang yang udah punya brand istilahnya di belakang mereka. Sementara saya bang kayaknya dia paling biasa sendiri gitu. Tapi ini yuk dari situ kita belajar. Iya, jadi ini yang saya pelajari. Jadi semangat atau antusiasme itu menular. Jadi kalau yang saya alami adalah pokoknya kalau ada apa-apa semangat dulu gitu loh. Karena dia akan menular. Yang repot itu kalau dikasih apa-apa, aduh saya nggak bisa, aduh susah ya. Iya, benar Kak. Iya. Itu benar. Karena saya lihat juga di Ayu. Kita sebenarnya punya kekuatan. Iya. Benar Kak. Kita tuh sebenarnya punya kekuatan yang sebenarnya kita tidak tahu, tapi sebenarnya ada di dalam diri kita. Saya ke Amerika pun tuh nggak pernah punya mimpi Kak. Teman saya ke luar negeri dan dia bilang, kamu mau kemana? Saya selalu bilang kalau keluar negeri saya ke Malaysia. Tunggu, mimpi yang sangat kecil. Saya ke Malaysia aja gitu Kak. Karena apa? Karena bahasa Inggrisnya nggak perlu high level of English gitu kan. Iya, nggak perlu kan. Paling bisa bahasanya dikit-dikit sama gitu. Maunya hanya ke Malaysia. Benar-benar yang mimpi sangat, yang nggak berani bermimpi sampai jauh. Karena saya rasa kayaknya saya nggak bisa. Dulunya begitu. Tapi setelah gabung di itu, yang ASEAN My World Advocate, sering ikutin webinar, ngobrol sama 50 pemuda se-ASEAN, semuanya bahasa Inggris. Akhirnya di situ saya bilang, saya bisa kok, saya ngomong, ternyata mereka mengerti gitu kan. Dan ternyata saya bisa nulis juga, dan saya nulis ini, dan tulisan saya dimuat juga di websitenya mereka. Saya bilang, ternyata saya bisa juga gitu kan. Ya dari situlah Kak mulai percaya diri, kemudian apply untuk program YSEALI, regional workshopnya YSEALI, tahun ini 2019 media literasi Maret, ya media literasi di Myanmar itu saya daftar tahun 2018 juga pas akhir tahun waktu itu. Itu juga saya benar-benar saya hanya pokoknya saya bilang aja, saya beranikan aja, saya harus daftar gitu. Lolos nggak lolos itu urusan nanti. Benar Kak. Itu esainya benar-benar banyak, esai, kemudian buat video yang kita upload di YouTube, kemudian kita kirim mereka linknya. Itu video dalam bahasa Inggris, benar-benar menceritakan tentang kamu, siapa kamu, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu mendapat kesempatan itu, beasiswa untuk workshop itu, kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah mengikuti itu. Ya. Itu dan diterima kemudian ke Myanmar ya? Yes, ke Myanmar bulan Maret. Saya lihat ini pada saat pulang bikin diseminasi ya bersama teman-teman di Sorong lah ya. Ya kan bikin kayak semacam pelatihan media literasi ya. Iya. Jadi itu share dengan teman-teman setelah itu. Nanti tinggal diundang di forum belajar bersamanya, forum Taman Baca Sorong untuk sharing. Siap. Iya dong. Ngobrol tentang media literasi. Harus bicara soal jadi media literasi. Ngobrol. Benar Kak. Ya, dan itu bagus banget, benar-benar di sana selama 7 hari itu benar-benar sangat, kita 50 orang ya, pemuda se-ASEAN plus Timur Leste, 10 negara ASEAN plus Timur Leste. Jadi
Kita di sana benar-benar belajar ketemu sama orang-orang yang expert di bidangnya. Kita mengupas masalah yang kita selalu lihat di mungkin di IG, di Instagram, di Facebook, di media sosial soal Rohingya, isu Rohingya. Di sana kita benar-benar langsung ketemu sama orang Rohingya, kemudian ngobrol juga dengan jurnalis-jurnalis di sana. Ya, di sangat berharga. Dan teman-teman jangan sampai lewatkan kegiatan Waisil itu banyak sekali. Setahun itu mereka banyak, pokoknya workshopnya itu banyak. Tahun tuh bisa sampai 3 sampai 5 workshop setahun. Ya, dan di bawah 35 tahun ya, itu sebaiknya ini kan Ayu kan sudah anggotanya Wisely, jadi bisa kemudian bercerita. Harapannya sih di Sorong banyak yang coba akses ya, jadi dan bisa sama-sama kawal perubahan. Nah, terus kemudian tahu dari Fulbright ini dari mana, yuk? Sisi Ain dari mana? Dari alumni nonton YouTube? Ya, alumni. Dari alumni. Jadi si alumni Syarif itu teman saya, Kak. Teman saya di Medina English Club. Ya, jadi di situ Syarif bilang bahwa program ini tuh bagus gitu, karena kita bukan hanya kuliah, tapi kita magang, terus kita juga ada kesempatan untuk jadi relawan, dan juga kita di sini untuk meningkatkan leadership skills kita juga. Kemudian kami benar-benar bahasa Inggris kita juga dilatih juga lagi di sana. Jadi ini kesempatan yang bagus banget, ambil saja gitu. Ini short course, tapi ini bagus, sangat pokoknya sangat jangan sampai dilewatkan gitu. Worth it, ya benar. Karena biasa teman-teman kan melihatnya mungkin karena dilihat di situ non degree gitu kan, non degree, terus kemudian dilihat requirements-nya, mungkin requirements-nya kok sama seperti yang degree tapi non degree gitu. Seperti TOEFL-nya mungkin minimal 450 seperti itu. Kemudian esainya yang cukup banyak juga kan. Tetapi kesempatan itu sangat pengalaman yang luar biasa sekali bisa bergabung di program di CCI program. Ya. Ini ya. Pokoknya kesempatan keluar negeri dicoba lah ya, walaupun degree gitu ya, dicoba teman-teman. Karena pasti membuka banyak hal. Ini Ayu nih. Kamu di sana itu belajar apa? Dan apa yang paling menarik pembelajaran di sana itu apa sih? Yuk. Iya. Jadi bagaimana lihat tapi kalau Arizona panas ya, nggak ada salju ya? Benar. Aduh, jangan salah Kak, ada saljunya. Jadi Arizona itu kan luas. Jadi tapi kamu ada beberapa wilayah kan? yang ada saljunya. Iya benar sih. harus drive dulu, harus berkendara dulu 3 sampai 5 jam baru dapat salju. Iya. Jadi saya mengambil jurusan Early Childhood, Special Education. Kenapa Special Education? Karena waktu saya di kampung, saya menemui banyak sekali anak-anak di pedalaman itu yang seperti kita tidak lihat, tapi anak itu berkebutuhan khusus karena mereka ADHD kan, hyperaktif. Kemudian saya temui di Kasimle itu ada anak itu disleksia gitu kan. Saya waktu itu hanya menerka-nerka anaknya disleksia karena dia nggak bisa membedakan huruf, kemudian bolak-balik, dan saya di situ bagaimana cara mengatasinya saya nggak tahu. Kemudian ada anak yang tunarungu, itu tidak sekolah. Kemudian ada anak yang juga tunanetra dan juga tidak sekolah juga. Dari situ saya langsung berarti saya ini di special education aja nih, ambilnya early childhood tapi fokusnya di special ed. Iya, education. Special ed. Jadi di sana kita kuliah 2 semester, kemudian kita magang. Nah, magang itulah benar-benar yang saya manfaatkan. Saya sapa dulu, ada Bu Dewi di situ, Mama Arizona. Halo Ibu Dewi, Dewi Sujiono, Manda. Kita panggilnya Manda. Luar biasa, Manda, dia seperti ibu buat kita di Arizona. Iya. Ibu selamat bergabung. Ini obrolan kita bicara bersama Hayu. Gimana Hayu, nakal nggak Bu waktu di sana? Aduh, nanti diketik aja Manda. Tapi kita yang lain-lainnya di belakang aja Manda ya. Ya. Jadi nggak apa-apa Bu, curhat ini boleh Bu ya. Ya lanjut. Ya, jadi kesempatan yang paling saya rasakan impact-nya buat saya adalah ketika saya melakukan magang Kak. Magang di sekolah di sana. Semester pertama saya magangnya di preschool kayak children center gitu kan. Nah, itu magang di situ selama 1 semester. Kemudian semester kedua, saya mulai ketemu sama dosen saya yang memang dia dosen exceptional learners. Jadi dari situ dosen saya Ibu Beth,
Beth Elson. Mudah-mudahan nanti saya share linknya ke dia supaya dia lihat. Halo Beth Elson, I'll miss you. Jadi dia yang benar-benar mendukung Hello Beth saya. Elson, I want to come back to America ya, as soon as possible salah ya. I will go there someday. Jadi dia yang benar-benar saya ngobrol banyak sama dia Kak selesai kuliah. Itu benar-benar itu yang harus dimanfaatkan teman-teman kalau kuliah di luar negeri, dekati dosennya sebisa mungkin. Nah di situ saya komunikasi sama dia tentang apa yang ingin saya lakukan. Miss you too. Itu apa yang saya mau capai, karena saya hanya punya waktu tinggal 1 semester waktu itu. Kemudian saya bilang bahwa saya ingin mempelajari lebih banyak tentang special education, khususnya untuk exceptional learners, anak berkebutuhan khusus. Dari situ langsung dia bilang, saya akan kenalkan kamu sama seorang guru, dia yang mengajar di sekolah inklusif di Arizona. Iya, jadi saya dikasih magang di situ Kak, di Helen Keller punya sekolah, Keller Elementary School. Yes. Jadi saya di situ, saya dapat kesempatan magang di situ di Keller Elementary School, tapi saya di kindergarten-nya. Nah itu ketemu sama salah satu guru di sana, Sandra Betran namanya. Kemudian saya ditanya, kamu mau fokusnya di mana? Karena kelasnya dibagi-bagi kan anak yang, karena saya di kelas khusus untuk anak yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus saya bilang kalau di Sorong kayaknya kita lebih ke yang anak-anak yang sosial emosional ya, kayak autis dan masalah ADHD, itu yang sepertinya lebih banyak seperti itu. Itu saya lebih fokusnya di yang anak di yang punya masalah dengan sosial emosional. Ya, saya di kelas itu anaknya hanya 5 Kak. Saya pertama masuk, wah anaknya hanya 5. Tapi gitu ya? Luar biasa. Ya awalnya kok cuma 5 anaknya. Wah, tapi luar biasa. Luar biasa saat mereka tantrumnya lagi tantrum hadir ya. Luar biasa. Yes. Dan itu benar-benar banyak belajar lah bagaimana cara menangani mereka. Bagaimana cara menanganinya, yuk? Ini kita mungkin tidak lama lagi, mungkin kita ngobrol 5-10 menit lagi ya, karena takutnya tiba-tiba mati. Apa yang kamu kamu gimana nanganin tantrum ya? Apa tipsnya itu? Tips pertama adalah kita tenang dulu Kak. Kita tenang dulu. Kemudian kita tenang, terus kita samakan tinggi kita dengan berlutut dengan si anak ini, kemudian tatap matanya dia. Ya, kita ngomongnya, bicaranya dengan nada yang biasa, seperti misalnya, seperti misalnya, tapi ada penekanan di situ. Misalnya, listen to me, I want to talk, like please look at my eyes, I'm talking with you right now. Itu, tapi kita nadanya rendah, tapi ada penekanan di situ Kak. Karena anak yang berkebutuhan khusus ini, yang ADHD kan memang mereka bermasalah dengan AD otaknya, jadi mereka nggak bisa mengontrol emosi mereka sendiri. Jadi kita harus nadanya rendah tapi ada penekanan di situ. Listen to me, look at me, like benar-benar kita lihat matanya dia dan ngomong gitu. Dia bilang gini, I want you to sit down. I want you to sit down. Listen to me, sit down. Kayak gitu. Jadi ngomongnya tetap mata Kak gitu. Jadi di situ dia akan ikut. Tapi kalau ada saatnya memang mereka benar-benar nggak bisa kita harus yang pegang, namanya bear hug. Bear hug itu benar-benar kita pegang anak dari belakang. Pegangan beruang ya. Saya nggak bisa contohkan sekarang. Ya itu ada dikunci kan tangannya, kedua tangannya kita kunci dengan tangan kita, terus kakinya kita kunci dengan kaki kita. Itu benar-benar kalau udah nggak bisa ditangani dengan kata-kata. Kalau terpaksa ya. Ya, itu langkah tahap akhirnya. Bear hug. Oke, yuk. Itu kan pengalaman belajar, pasti menyenangkan lah. Iya. Kalian dikasih pembekalan bahasa lagi nggak, yuk? Yes, kita dikasih Kak. Jadi waktu itu aku berangkat Juli. Saya berangkat Juli. Kemudian semester itu fall semester atau semester musim gugur itu di bulan September. Jadi saya selama bulan Agustus itu pembekalan bahasa Inggris. Di Amerika sudah di kampus juga. Jadi kita dibekali dengan bahasa Inggris selama 1 bulan. Setelah itu baru kita dinilai juga. Kalau kita memenuhi kriteria, kita bisa lolos, berarti kita bisa ngambil jurusan yang kita mau. Itu 4 mata kuliah yang bisa kita ambil. Baik. Gitu. Kalau memang belum memenuhi kriteria, kita hanya bisa mengambil 2 mata kuliah bahasa Inggris. Gitu.
Baik, yuk pertanyaan nih. Apa kesulitan terbesar kamu di sana yang kamu rasakan? Eh, saya bersyukur sekali lagi dengan Bu Dewi, benar-benar dia banyak membantu kita Kak. Jadi eh, saya terutama pertama tentang ini ya, seorang Muslim di sana Ya, adalah uh, apalagi di Arizona itu masih Muslim di sana masih sedikit. Jadi kadang ada yang mempertanyakan tentang hijab, mungkin tentang penampilan sih Kak, lebih mempertanyakan tentang penampilan seperti itu. Kalau untuk di dalam kelas, kita sudah dipersiapkan, benar-benar 1 bulan itu kita sudah dipersiapkan, kita belajar tentang mengirim email yang formal ke yang dosen, kita formal, belajar tentang yes, terus kita belajar manner tentang ya. aplikasi Canva, yes, manner Oh, gimana, terus Canva di kelas diajarin ya? presentasi. Iya, kita diajar tentang ini, menggunakan Aplikasi Canva. desain ya. Yang paling mudah Canva ya. Canva. Sorry Kak, Canvas Kak, sorry Canvas. Oh, Canvas Kak, Canvas. sorry. Canvas ya. Yes, Canvas. Iya, Canvas itu kita menggunakan aplikasi itu untuk kuliah kita. Jadi di situ kita sudah diajarkan selama 1 bulan itu selain pembekalan bahasa Inggris tentang grammar, tentang writing, tentang reading, itu semuanya. Di samping itu kita diajar tentang itu persiapan dan juga bagaimana cara presentasi yang Baik benar ya. di nanti kalau kita kuliah begitu. Baik. Jadi diajarin pembekalan untuk masuk ke lingkungan kuliah ya, baik secara teknis maupun bagaimana berinteraksi. Nih. Oke, ini teman-teman boleh nanya ya, tapi memang tidak banyak, 1-2 pertanyaan aja karena nanti saya khawatir tiba-tiba mati. Jadi sebaiknya sebelum mati kita akhiri dulu karena 40 menit kayaknya yang Instagram yang belum resmi ini. Nah, yuk saya mau nanya ini kan uh, 2 pertanyaan terakhir sebenarnya. Pertanyaan pertama adalah interviewnya susah nggak sih waktu kamu interview itu? Interviewnya itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ya yang pertama dulu deh kamu jawab deh. Interview waktu oke kamu terpilih itu interviewnya gimana ya? ya. Yes, jadi interviewnya di gedung Aminef di Jakarta. Di sana interview ada 4 orang karena kita Papua Barat disupport oleh Freeport ya, Freeport Jadi ada orang Indonesia. Freeport ya? Yes, direktur Freeportnya 1 orang, kemudian direktur Aminefnya di situ, kemudian dari perwakilan dari US Embassy, kemudian dari salah satu orang alumni Fulbright itu kakak Edi Deda. Kemudian ada satu lagi psikolog. Jadi ada 4 orang, 1 orang direktur Aminef hanya di situ juga kadang bertanya. Jadi 5 orang interviewer. Di situ kita ditanya, yang pasti ditanya berkaitan dengan esai teman-teman gitu. Jadi apa yang sudah kalian lakukan, kemudian saat ini kamu sedang apa saja, kemudian kalau nanti di sana mau bikin apa, terus kalau pulang mau bikin apa, seperti itu sih Kak, sama dengan esai yang gitu. lainnya Tapi ya. saya dulu yang lebih banyak ditanya adalah kegiatan sosial saya Kak. Jadi karena kan kamu banyak aktif di situ ya, area itu ya. Baik, yuk saya nanya lagi nih, ini pertanyaan terakhir. Kan untuk mencapai titik ini pasti banyak yang dilakukan. Tapi saya mau nanya, ini terkait value ya atau nilai-nilai. Apa yang Hayu pelajari sejauh ini? Nilai-nilai apa yang menurut Hayu penting ya untuk diri Hayu supaya bisa survive nih di dunia aktivisme, kemudian di dunia yang orang jadi percaya kita, itu nilai-nilai apa? Karena banyak saya temukan orang bright tapi rasanya kok value-nya kok agak gimana gitu. Ini Hayu boleh berbagi nggak? Ini Hayu tuh nilai-nilai apa yang penting buat diri Hayu melihat perjalanan Hayu ini? Apa ya Kak? Titik ini kayaknya saya masih ini deh, sama dengan teman-teman masih belajar dan selamanya akan terus menjadi pembelajar. Intinya adalah humble aja sih, humble karena saat kita merasa bahwa kita sudah istilahnya, saya sudah hebat nih, kita sudah di sini. Ketika kita bertemu dengan orang seperti kemarin waktu saya di US di kelas, nah langsung loh bahasa Inggris kamu diuji di situ, benar-benar bahasa Inggris kita nggak ada apa-apanya di situ. Kemudian ketika saya bergabung di Advocate ASEAN, di situ saya merasa kecil sekali bahwa sebenarnya kita jangan merasa hebat lah, intinya selalu bersikap
humble aja gitu, karena kita ya saling baku bantu gitu lah Kak. Jadi kayak saya dari Amerika dong pasti bilang, teman lama saya aja bilang, kamu masih mau tegur saya? Maksudnya apa? Itu mau tegur kok. Tapi saya sudah mau, maksudnya bagaimana gitu kan. Jadi intinya itu Kak, masih harus terus belajar dari siapapun dan dimanapun, dan tetap saling bantu gitu. Selama kita bisa bantu yang lain, gitu sih Kak. Baik, jadi mungkin dua. Yang pertama adalah rendah hati ya, tetap rendah hati mau belajar. Karena begitu rendah kita mau membuka diri untuk mendengarkan masukan dari segala macam. Benar. Dan yang kedua adalah kalau kolaborasi berarti ini ya, mampu menemukan irisan persamaan dari yang lain yang berbeda-beda ya. Benar. Iya. Kalau jaga kepercayaan bagaimana yuk? Ini kan orang percaya kamu jadinya ya. Itu apa sebenarnya? Gimana caranya? Kalau kamu dengan bicara kan orang dengar ya. Dengan bukti. Iya. Selama ini masih didengar sih. Dengan bukti sih Kak. Dengan bukti, dengan dibuktikan dengan sikap, dengan capaian. Capaiannya tidak perlu hal besar. Maksudnya kita mengatakan sesuatu tapi kita melakukan gitu Kak. Bukan hanya kita bilang kita buat ini, kita buat sesuatu, tapi kita tidak melakukan apa-apa gitu kan. Jadi kita harus melakukan sesuatu, kita kerja sama-sama gitu Kak. Jadi ayo kita kerja sama-sama. Jadi nggak ada di sini yang istilahnya kamu leader, kamu hanya bisa memberikan instruksi dan sudah, tidak ada. Tapi kita kerja barengan sama-sama gitu. Dan dibuktikan dengan bahwa yaitu dengan sikap sih Kak. Saya selalu Bu Dewi yang dari Arizona juga selalu mengatakan kita bantu orang yang membutuhkan. Dia selalu seperti itu, bantu orang gitu. Jadi itu yang value yang itu yang selalu kita selalu saya bawa, dan dari keluarga juga selalu seperti itu sih Kak. Orang tua selalu bilang jangan sombong gitu. Value-nya peduli ya. Jadi kalau saya itu rendah hati, kemudian tadi ada muncul peduli, terus kemudian harus bisa kolaborasi. Dan yang terakhir tadi, itu bicaranya sebenarnya integritas. Integritas itu kalau kamu bilang A, kamu lakukan A. Kalau lakukan A, bilangnya A. Karena kadang-kadang saya ketemu itu, dia lakukan A, dia bilang B. Dia tidak lakukan B, dia bilang dia bikin B, gitu ya. Jadi itu, benar. Sehingga kemudian saya dikasih tahu orang, dia bilang begini, kamu boleh salah, tapi kamu nggak boleh bohong. Karena once orang tahu kamu bohong, kamu habis. Itu saya ingat terus ini. Jadi saya jadi ingat itu cerita itu. Iya, benar Kak itu. Jujur sih, benar jujur. Karena kita tuh bisa belajar ilmu apa saja yang kita bisa. Tapi kalau jujur itu kayaknya itu yang perlu ditanamkan. Itu yang susah untuk dipelajari, tidak bisa dipelajari kayaknya sih itu. Ya. Mungkin benar, itu yang saya pikir juga jadi salah satu yang penting mungkin ya. Ini kalau bisa dipercaya kan orang tahu dia pasti jujur. Dia kalau bilang A dia lakukan A, dia kalau dia lakukan A dia bilang A gitu ya. Mungkin itu ya. Oke yuk nih terakhir deh, pesannya apa nih buat yang nonton ini, anak-anak di Sorong, anak-anak muda di Sorong yang lagi hangat-hangatnya. Ya dulu kemarin kan hangatnya literasi, terus kemudian kita mau bergerak lagi dengan COVID yang seperti ini. Apa semangatnya? Benar. Untuk teman-teman yang di Sorong, Emma baru gabung ya, halo Emma. Emma. Roida juga, halo Roida. Ada halo, Emma, ada Roida juga, halo. Ya, Roida tadi ada ketik pertanyaan, tapi maaf sudah kelewatnya kebaca. Tidak apa-apa. Roida ada tanya, habis ini mau ngapain yuk rencananya? Mau gabung lagi, Roida, tolong ya. Iya. Roida bilang kontrak sudah habis kah? Buat teman-teman di Sorong, jangan takut mencoba. Lihat persyaratan yang panjang, takut jangan. Coba dulu, karena kalau kalian belum mencoba, kalian tidak akan tahu batas kemampuan kalian sampai di mana. Jadi coba saja. Yang penting kalian menulis esai dengan jujur apa yang benar-benar kalian lakukan. Saya yakin orang yang baca esai pasti dia bisa rasakan bahwa di situ dia merasakan ya dari hati ya. Iya, benar. Jangan takut dengan saya punya grammar, takut grammarku tidak ada yang sempurna kan, bukan Inggris tuh bukan kita bahasa tuh. Jadi hajar itu katanya Kakak Dayu begitu tuh. Hajar. Jadi ada kesempatan apapun tuh hajar gitu. Harus coba, berani mencoba. Itu sih Kak. Baik, yuk. Terima kasih ya. Jadi mentalnya adalah mental berani mencoba.
asal nanti kita belajar sama-sama. Sepertinya begitu Yu ya. Ini Hayu ini bagaikan kupu-kupu ya, mengalami transformasi ya dari dari Kalobo, gitu, terus kemudian ke kota dan ada panggilan gara-gara mengalami sebuah peristiwa yang ini saya pikir mengubah cara berpikir, menggugah kesadaran gitu ya, sehingga kemudian menjadi orang yang berbeda. Tapi itu tidak akan terjadi menurut saya kalau ini ya, rasa ingin tahunya rendah itu rasanya mengambil inisiatif, rasa ingin tahunya rendah kayaknya nggak bakal terjadi ini karena kamu harus kemana-mana, aduh saya nggak mau gitu. Jadi ada part di mana Hayu mau mengambil langkah lebih dibanding yang lain gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa kamu apapun kamu di belakang sana nggak ngaruh selama kamu mau apa dan mau mencoba sebenarnya. Iya. Begitu ya Yu ya. Terima kasih teman-teman. Saya kasih bonus satu pertanyaan. Kalau tidak ada kita sampai nanti teman-teman japri langsung orangnya. Hormat siap. Ya ini terima kasih banyak Emma ya. Saya kemarin kirain Emmanya yang mau ke Sorong. Oh. Halo. Ya. Oh, saya nggak tahu gimana cara. Ya ditutup aja, nggak apa-apa. Kita anggap. Oh sudah. Ya. Ya teman-teman, ini kalau ada pertanyaan boleh langsung. Kalau tidak ada, kita mau closing. Saya sudah dengar Hayu cerita banyak. Kemudian ada beberapa value yang atau nilai-nilai yang penting ya untuk dia menjaga. Kadayu itu kaos TBM-kah? Iya, ini kaos Taman Baca, Forum Taman Baca Sorong. Forum TBM. Nah, nanti kita bikin Forum TBM Sorong ya, biar teman-teman di Taman Baca. Ini kan akan ada kejutan lah dari Forum Taman Baca Sorong yang mau melihat teman-teman yang punya Taman Baca di Sorong jadi lebih maju. Gitu. Saya akan membantu teman-teman. Siap. Kan Hayu juga mau sharing nanti tentang media, Roida juga boleh. Keren. Iya, benar Kak. Iya, Roida juga gabung share tentang literasi. Iya, saya pikir begitu Yu. Terima kasih banyak Hayu udah meluangkan waktu. Terima kasih banyak Kakak Dayu sudah undang. Iya. Ya, ini menyenangkan sekali obrolannya. Baik, Hayu boleh live ya, Hayu. Siap Kakak. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung. Thank you so much for my friends from Bangladesh, Manda. Thank you so much for joining us today, and I'll see you again. Miss you and love you. Thank you so much. Bye-bye. Ya, ini terima kasih Yu. Bye. Terima kasih Kakak Dayu. Iya. Oke, teman-teman itu ya. Ini ada Emma. Percaya pada proses. Berproses itu baik. Ya, betul sekali Emma. Dan pertemuan selanjutnya saya akan mengundang Emma ya untuk berbagi cerita bagaimana rasanya mengajar untuk orang asing ya, dan kemudian pengalamannya mengajar di sana. Program dari Aminef juga. Ibu Dewi, terima kasih banyak, atau Ibu Manda, terima kasih banyak sudah mau gabung, dan beberapa teman juga sudah mau gabung juga dalam kesempatan kali ini. Nanti kita akan undang lagi yang lain untuk berbagi cerita. Ini program 2 mingguan, jadi siapapun boleh bercerita tentang apa yang dia alami. Cerita dari Hayu buat saya menggugah sekali karena ini cerita tentang bagaimana seorang anak muda bertransformasi, berproses, dan orang menghargai itu bukan sesuatu yang instan karena dia bangun dari 2015 gitu ya. Ketertarikannya itu dia bangun sudah cukup lama dan dia sekarang secara perlahan menuai dampak baiknya gitu ya. Jadi dampak baiknya itu yang tadi kita bisa lihat ya, bagaimana dia bercerita tentang apa yang dia alami dengan menangis. Saya pikir itu dari hati yang paling dalam, dan kita bisa pelajari betapa rendah hatinya seorang Hayu gitu ya. Gitu. Saya sendiri belum pernah keluar negeri, jadi kalau dengar orang keluar negeri itu, andalan sekali. Baik teman-teman, kurang lebih begitu. Sampai ketemu di Kitong Bicara, di diskusi yang selanjutnya. Yang akan datang akan menghadirkan Emma. Emma ini terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa dari Aminef Fulbright yang kemudian mengajar bahasa Indonesia untuk
penutur asing ya. Sampai ketemu nanti di 2 minggu lagi bersama Emma Ronsumbre. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat siang, sampai jumpa lagi.